lagi. Share screen. Nah, ini ya OSI dan TCP IP. Ini hanya teori sehingga eh, hanya untuk mengetahui saja, tidak perlu terlalu di ini. Nanti pendalamannya mungkin ketika masuk di protokol atau ketika Anda mengaplikasikannya ke suatu saat nanti. Kalau ini hanya mengetahui saja. Saya next saja. Gambaran umum OSI. Ini ada OSI dan ISO ya, itu yang harus internasional standar organisasi yang mengatur tentang standar-standar yang ada di dunia, termasuk standar komunikasi. Standar komunikasi diberi nama dengan nama OSI, Open System Interconnection. Jadi itu namanya standarnya untuk komunikasi data, termasuk jaringan komputer. Jadi kalau kita sering mendengar ada perusahaan berstandar ISO 2000, itu artinya manajemennya sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh ISO. Begitu kira-kira ya. Nah, saya next saja, nanti dibaca saja. Nah, di dalam di dalam standar itu nanti ada 7 standar untuk komunikasi data. Nah, di dalam standar itu ada disebut dengan nama protokol. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya sengaja membuat gambar seperti itu. Pada saat upacara bendera dulu waktu kita sekolah ada protokolnya. Apa fungsi protokol? Itu adalah mengatur jalannya acara. Kadang-kadang protokolnya tak balik baca ininya, maka tak baliklah juga acaranya. Nah, demikian halnya di dalam komunikasi data itu ada disebut nanti protokol yang akan mengatur jalannya kegiatan komunikasi, tergantung dari fungsi protokolnya, karena ada banyak protokol sehingga nanti setiap protokol memiliki fungsi masing-masing. Nah, intinya adalah bagaimana komunikasi itu bisa terjalin. Seperti itu. Saya next saja. Nah, ini mau saja ya. Sini ada OSI, Open System Interkoneksi Layer, atau bagaimana sebuah komunikasi data itu terjadi di dalam komputer. Nah, ini ada 7 lapisan sebenarnya yang dia lewati sampai bisa keluar itu data yang kita dapatkan. Yang pertama adalah dari aplikasi. Aplikasi ini yang kita lihat di layar yang digunakan untuk komunikasi data. Nanti ada seperti HTTP, kalau kita ingin berkomunikasi melalui internet kita pakai web browsing, pasti awalnya dimulai dengan HTTP. Nah, itu sebenarnya adalah protokol yang ada di lapisan aplikasi yang digunakan untuk komunikasi di internet atau browsing. Itu namanya aplikasinya HTTP yang bisa kita lihat web browsernya. Nah, kemudian ada disebut di sini lapisan presentasi ya. Saya next ini. Nah, ada di sini penjelasannya ya. Nah, ada lapisan presentasi. Ini adalah mengkonversi kode dan menyusun ulang data. Nah, saya mengambil contoh saja yang gampang. Di lapisan presentasi itu adalah ketika kita mengirim sebuah file Microsoft Word, berarti tulisan-tulisan kata-kata, maka dia harus sampai itu di komputernya orang yang dituju harus dalam bentuk juga Microsoft Word. Jangan sampai berubah menjadi Microsoft PowerPoint. Nah, itu fungsinya presentasi. Dia harus mempresentasikan itu data sesuai dengan sumbernya. Kalau yang dikirim adalah JPEG, maka harus sampainya JPEG juga. Kalau dikirimnya adalah Microsoft Word, maka yang sampai harus Microsoft Word juga. Salah satu format presentasi adalah bilangan ASCII. Bukankah kita tahu bahwa bilangan ASCII itu adalah bilangan yang mengubah dari huruf menjadi angka. Nah, seperti itu ya. Ada yang
dapat ya, kalau Anda searching di internet bilangan ASCII, maka Anda akan menemukan A itu bilangan ASCII-nya berapa, A besar beda dengan A kecil. Nah, itu kira-kira merepresentasikan nanti. Nah, oke ya, kemudian ada lapisan session. Nah, ini kira-kira fungsinya adalah kapan sebuah data dimulai, kemudian dia pelihara supaya tidak putus, dan kapan itu diakhiri. Contoh, pada saat kita menelpon itu kan ada nada sambung. Itu artinya koneksi sedang baru akan dimulai, maksudnya sedang melakukan koneksi. Nah, ketika masih nada sambung jangan ngomong dulu, karena pasti datanya tidak sampai. Nah, nanti setelah dimulai dia angkat teleponnya, maka itu sudah terbentuk koneksinya. Nah, barulah kita boleh ngomong karena suara kita sudah sampai. Nah, nanti juga pada saat diputus. Nah, itulah fungsi daripada lapisan session. Nah, kira-kira gampangnya begitu ya. Saya next saja, jangan terlalu pusing. Ada lapisan transport. Ini lapisan transport. Sebenarnya kalau kita mengirim sebuah data, itu datanya dikumpul-kumpul dulu, kemudian dipaketkan, kemudian nanti akan dikirimkan. Jadi tidak bisa langsung terkirim semua, karena biasanya contoh ya, misalnya kalau pakai TCP/IP itu hanya 8 bit mewakili 255 karakter atau data. Lebih dari itu dia harus potong-potong, sehingga nanti mungkin kalau kirim huruf 2-3 saja, misalnya aku, nanti A-nya dulu dikirim, atau K-nya dulu, atau U-nya dulu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nanti akan dipisah-pisah, kemudian diberi label, kemudian nanti akan tersusun kembali. Kalau yang sudah nonton videonya yang saya di LMS itu adalah gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian ada lapisan network. Nah, di sini ada alamat IP. Nanti ini akan diterangkan lebih detail pada pertemuan keempat ya, IP address. Nah, di sini nih kita bisa melihat bagaimana sebuah data itu dikirim berdasarkan alamatnya atau berdasarkan IP-nya, karena IP address itu adalah alamat dari sebuah komputer. Nanti akan lebih detailnya dijelaskan di situ. Pengalamatan IP. Ada next, data link. Ini kalau sudah hampir sampai nih di fisik, maka data link itu berfungsi itu menghubungkan antara lapisan di atasnya ya, dengan fisiknya. Di sini sudah hampir nih berubah menjadi aliran elektronika. Di sini ada fungsinya mengubah aliran menjadi bit-bit. Nah, contoh kalau saya gambarkan bahwa seluruh yang ada di dalam komputer itu terdiri dari angka 1 dan angka 0. Setiap data yang ada di komputer itu hanya terdiri dari angka 1 dan angka 0. Biasa dengar itu ya. Nah, apakah itu benar? Mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan saja bahwa seluruh apapun yang ada di dalam komputer itu adalah angka. Saya hanya warna dulu ya untuk mengetes kebenaran warna. Warna hitam. Ini kelihatankah? Coba kelihatan Pak. Oke, mari kita lihat kalau warna hitam itu ada 2 model di sini dia tunjukkan, yaitu model HSL, Sharp dan Lumens, atau red, green, blue. Ketika dia red, green, blue, maka hitam itu adalah 000. Dan 0 ini kalau kita konversi ke bilangan, kalau sudah berbentuk angka
seperti ini, maka ini bisa dipastikan bisa dikonversi ke bilangan biner. Ya. Oke, kita tes red. Red ini angkanya 25500. Kalau sudah berbentuk angka seperti ini, maka sudah bisa dikonversi juga ke bentuk biner 0101. Nah, contoh lagi warna putih. Putih itu red grand blue-nya adalah 255, 255, 255. Ini berarti menggunakan 8 biner, ya. Nah, 8 biner. Nah, itu artinya warna adalah data yang ada di komputer yang bisa dirubah menjadi angka. Dan ketika sudah bisa dirubah menjadi angka, maka sudah dipastikan bisa dirubah menjadi bilangan biner. Kalau sudah bilangan biner itu artinya tinggal 0 dan 1. 01, 01. Oke, berapa bilangan binernya? Nah, oke, saya bukakan saja sini ya. Kita buka testing bilangan biner. Meskipun ini nanti akan kita gunakan di TCP/IP ya. Oke, saya pesan. Bilangan binernya 0 adalah 0000. Kalau ini 8 digit. Coba kita bilangan binernya 8. Bilangan binernya 2, 8, 10 ya. Nah, bilangan binernya 10 itu adalah 1010. Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, begini cara mengkonversi bilangan. Jadi kalau bilangan binernya 11 itu adalah 1011. Bilangan binernya 15 itu 1111. Nah, kalau sudah 11 ini berarti sudah bisa mewakili bilangan sudah bisa mewakili transmisi data link. Jadi fungsi data link kurang lebih mengubah tadi data itu menjadi bit-bit atau menggunakan bilangan 0 dan 1. Kalau sudah bilangan 01 nih, maka lapisan fisik selanjutnya mempunyai fungsi mengubah bit-bit tadi menjadi besaran listrik. Ada yang pernah belajar mikrokontroler? Anak SK ya. Oke, kalau di anak SK ini sangat jelas. Ketika Anda ingin menyalakan lampu, Anda cukup mengirim bit 1, dan ketika Anda ingin mematikan lampu, Anda cukup mengirim bit 0. Nah, bit 1 ini kemudian dirubah oleh mikrokontroler menjadi besaran listrik kurang lebih 5 volt yang dirubah oleh relay menjadi 220 volt sehingga lampunya bisa menyala. Artinya ketika sudah bisa berubah menjadi 0101, maka sudah bisa lewat MIDI kabelnya itu kabel dipakai untuk transmisi kabel UTP ya. UTP untuk jaringan komputer menggunakan kabel UTP itu sudah bisa dikirim lewat situ, kasih sinyal 0, kasih sinyal 1, nanti UTP yang akan mengubahnya menjadi besaran listrik apakah 5 volt, 10 volt atau lain sebagainya. Itu kira-kira fungsi daripada lapisan fisik, sehingga kita tidak pernah dilihat ada huruf lari-lari di kabel. Ada huruf A lari-lari, ada huruf 10101 lari-lari. Tapi yang bisa kita lihat adalah coba-coba saja lihat di jaringannya, apakah itu di access point, apakah itu di kabelnya, itu ada lampunya menyala-menyala. Nah, ketika lampunya menyala itu artinya ada angka 1 yang lewat. Ketika lampunya mati, maka dia ada angka 0 yang lewat, sehingga nanti kalau dia 0101 maka dia akan kedap kedip. Nah, nanti itu akan dirubah sampainya di sana 0101 ini tadi besaran 5 volt, 0 volt, 5 volt sehingga lampu menyala-nyala itu akan berubah menjadi data link, akan dirubah kembali menjadi 0101,
dirubah menjadi networknya sampai ke atas akan berubah kembali menjadi warna sesuai dengan warna yang dikirim. Nah, kira-kira begitu konsep konsepnya itu komputer mengirim data. Jadi sebenarnya yang dikirim nanti itu di lapisan PC itu bukan huruf A, bukan warna merah, tapi dia berubah menjadi 01, atau di PC itu disebut dengan besaran elektrik. Misalnya 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dia akan kembali berubah menjadi warna setelah dikonversi ke lapisan aplikasi kembali. Jadi begitu kurang lebih cara kerja sebuah data dikirim ke suatu tempat. Kalau di tengahnya ada switch, hub, access point, maka biasanya access point hanya terdiri dari 3 buah lapisan saja. Network, data link, dan fisik, kemudian dikirim kembali. Nah, nanti di komputer baru ada lapisan aplikasi supaya kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Contoh kalau mau salah, buka itu Winamp, open with Notepad. Nah, maka itu pasti salah hasilnya. Kenapa? Tidak tahu itu tulisannya apa yang muncul kalau Winamp dibuka pakai Notepad. Itu artinya salah merepresentasikan aplikasinya, jadi salah juga memunculkan data, karena data yang dikirim adalah suara dalam bentuk MP3 yang sampai adalah dalam bentuk Word. Nah, itu adalah konsep yang salah dalam jaringan. Tapi karena sudah diatur modelnya dalam jaringan, akhirnya kalau kirim MP3 maka sampainya juga MP3, kirim video sampainya juga video. Harusnya seperti itu. Oke ya, kadang-kadang dapat email dibuka tidak jelas, itu artinya merepresentasikan yang salah. Ada kesalahan pada saat proses pengiriman data. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pasti kurang paham ya, tidak masalah Ji. Kalau kurang paham karena memang ini hanya pengenalan saja. Lebih jelasnya nanti ketika Anda mempelajari detail demi detail, satu demi satu dari fungsi dari setiap protokol yang ada di lapisan aplikasi tersebut. Itu tadi lapisan OSI ya, terdiri dari 7, kemudian ada lapisan TCP/IP terdiri dari 5, namun merepresentasikan 7 yang ada. Karena 7 itu adalah standarnya OSI, maka TCP/IP adalah sebuah layer yang dibentuk dengan nama TCP/IP. Jadi begini, ini 7 adalah standar dunia. Ketika saya sebuah perusahaan atau saya secara pribadi mau membuat komunikasi data, saya harus mengacu ke 7 angka yang ada di sini, ke 7 lapisan ke sini. Kemudian nanti kalau sudah saya mengacu ke 7 sini, terserah saya mau kasih nama apa itu komunikasinya. Kira-kira begitu. Nah, sama seperti TCP/IP. Ada perusahaan atau kumpulan orang atau apalah namanya membuat sebuah model komunikasi berdasarkan 7 lapisan yang ada, dan dia beri nama TCP/IP layer atau switch layer. Terdiri dari 5 layer, namun kelima layer ini adalah memiliki fungsi yang sama dari ke-7 layer yang ada. Tidak ada yang dia buang dari 7 layer itu, hanya dia memadatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat mengirim data lapisan aplikasi itu selalu ada ini M adalah message-nya atau data yang dikirim ya. Kemudian HT ini adalah H itu adalah headernya transport. Kalau di network headernya network. Jadi kalau sampai di sini itu 2 headernya, header transport atau header net dan header network. Sampai di data link dia sudah 3 headernya data link, headernya network, headernya transport. Apa yang ingin saya sampaikan dari sini adalah ketika Anda mengirim sebuah data, maka data itu ketika melewati sebuah perangkat atau lapisan, maka dia akan distempel sehingga data itu akan ketahuan dari mana, lewat apa, sehingga data itu sampai di sebuah lokasi. Nah, contoh ketika terjadi penyalahgunaan penggunaan media komunikasi, ada laporan ke polisi,
adalah filmnya siapa yang diupload, maka biasanya dia akan cepat tahu siapa yang upload, dari mana sumbernya ini data, karena itu tadi bahwa setiap yang dia lewati maka dia tahu itu akan distempel. Sehingga kalau itu ditelusuri maka kita akan tahu dari mana ini data. Kalau dari IP-nya Stimi Handayani, dia akan ketahuan dari IP mana di Stimi Handayani, kemudian dari akses point mana, kemudian dari komputer mana. Semua itu akan ketahuan, sehingga akan cepat diketahui siapa pengirim data awal dari bocornya sebuah rahasia misalnya. Jadi hati-hati dalam pengiriman data di internet, sehingga jangan-jangan nanti terjadi penyalahgunaan undang-undang undang-undang IT. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hati-hati karena data Anda akan terdata, dari mana semua kodenya akan menempel di filenya. Kalau Anda merekamnya pakai handphone, maka yang pertama melengket di data itu adalah apa merek handphonenya, kodenya berapa, melengket di data itu. Sehingga kalau itu dikirim, nanti dikirimnya melalui nomor telepon apa, melalui IP yang mana, sehingga nanti akan ketahuan ini dari handphonenya siapa. Jadi harap berhati-hati. Saya rasa seperti itu ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Kayaknya ada tugasnya di LMS itu. Saya login dulu. Apakah tugasnya itu, kayak tidak salah adalah protokol komunikasi data. Jaringan komputer, tugas ini ya. Oh, ini hanya penjelasan, jadi ini untuk memahami saja. Jadi dalam artian setelah Anda membuat tugasnya, ya harapannya meskipun hanya dibaca-baca, Anda tahu apa itu FTP, File Transfer Protocol, apa itu Simple Mail Transfer Protocol, apa itu HTTP. Jadi hanya persoalan memahami saja, ya. Apa kira-kira apa yang dimaksud dengan hal tersebut, karena hanya sekedar sebagai bekal saja nanti untuk ternyata ada yang seperti itu. Siapa tahu nanti Anda mendalami bisa lebih paham lagi. Kalau ini hanya tugas untuk makalah saja, jadi harapannya sebenarnya hanya tahu saja, ternyata ada yang disebut dengan FTP, ada SMTP, ada IP, ada TCP, dan lain sebagainya. Hanya itu saja sebenarnya untuk menambah pengetahuannya. Baik, adakah yang mau ditanyakan di pertemuan Pak, ini? bisa bertanya yang tugas? Iya, silakan. Ini kan dalam bentuk makalah, Pak. Apakah harus pakai daftar isi, Pak, kata pengantar? Bagusnya sih sebenarnya untuk membiasakan dalam membuat dalam membuat dalam membuat makalah, sebaiknya seperti itu. Lebih lengkap supaya terbiasa nanti untuk itunya, dan dibikinnya tidak asal-asalan. Kadang-kadang copas saja dari internet, biar hurufnya besar hurufnya kecil, akhirnya kelihatannya tidak bagus begitu. Ada huruf besar, ada yang bersambung-sambung tulisannya, ada ininya, itu sangat tidak bagus jadinya kelihatan. Jadi sebaiknya membiasakan diri dalam hal membuat tugas itu memang lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Pak, jadi kok Pak, Ya, jadi kan tugas satu sama ini Pak. nanti beda-beda tempat nguploadnya tuh. Kerja satu, tapi itu kan batasannya masih lama Ji. Jadi kerja satu-satu saja lah. Tidak maksudnya dipakai dikasih kayak bikin makalah juga Pak begitu. Tugas satu kayaknya bukan bikin makalah deh, tapi menjelaskan Dijawab itu. biasa saja Pak, di Iya. Word kayak gitu. Bukan di makalah itu tugas satu, tapi dijawab itu hanya penjelasan yang lebih diinginkan kalau di situ. Oh iya Pak, makasih. Mm-mm. Ada lagi? Pak, saya lagi Pak. Ya, Itu yang cara absen di LMS bagaimana Pak? Di checklist di saja Pak. checklist di saja. Di cukup checklist itu sudah ketahuan. Yang penting jangan lepas checklistnya nah, karena kalau lepas itu hilang ke absennya di saya. Pak, tapi tidak ada muncul persentasenya Pak. Saya kan masih di absen Pak. Di klik tidak ada persentase kehadiran, tapi tidak bisa. Muncul jika kalau di saya. Oh, yang penting terchecklist di Pak. Ya, kalau di saya itu apa yang Anda kerjakan di situ itu kelihatan, ada jamnya juga, jam berapa diaksesnya dan sebagainya, ada semua kalau di punyanya dosen. Belum bisa absen Pak, yang pertemuan kerjanya. Absen bisa saja kalau bisa. Itu hanya dibuka. Kalau ada yang belum dibuka itu tidak bisa lanjut. Saya kasih batas akhir, tidak kasih batas awal kalau tidak salah. Jadi kapanpun Anda bisa mengakses selama batas akhirnya tidak habis. Ini baru uji coba gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum bisa absen ini Pak, yang pertemuan kerja. Absen nih. Bisa Nggak bisa, itu. Pak. Ada yang belum selesai mungkin dikerja. Ada begitunya. Jadi kalau belum selesai ini, maka tidak bisa lanjut ke sini. Jadi ikuti gitu satu-satu anunya ya. Iya hilang. Tugas kedua dulu selesaikan. Submit dulu baru mungkin. terbuka. Oh iya, mungkin seperti itu. Nanti saya coba cek lagi, saya akan lebih mudahkan lagi untuk tugas, mungkin tidak berdasarkan tugas tapi berdasarkan pertemuan saja mungkin. Nanti saya coba cek lagi. Karena ini juga baru dicoba LMS toh, belum bagus. Harusnya di LMS itu ada penjelasan seperti ini dalam bentuk video. Jadi dosennya Anda sudah nonton duluan, baru dosen menjelaskan, jadi lebih mudah nantinya berinteraksi. Harusnya begitu, tapi karena belum pernah dibikin videonya, nah baru ini sekarang saya rekam, nanti saya upload di YouTube, nanti linknya saya kasih masuk di LMS sehingga nanti bisa bisa dilihat penjelasannya terlebih dahulu sebelum dosennya menjelaskan. Jadi agak lebih cepat penjelasannya dosen karena sudah lihat lebih dulu penjelasannya di YouTube.